Set in the year 1998, when a mining operation at Mount Bisik accidentally awakens an ancient malevolent entity who triggers an undead outbreak in the fictional town of Daha. Together with other players, you must struggle to survive and find a way to escape from the Eldritch terror. Let's spread out. Spread out, Regroup now. or stay in a group to explore the map and find the best route to escape. So prepare yourself to confront the terror of Mount Bisik and its dangerous whisper. Detectives protecting that pale-furred, sharp-toothed bastard. And I was just wondering, where are my detectives? Well, here we are. Hey! You're the detectives, aren't you? The high rollers from Clawville. Detectives Moses and Plato, yes, that would be us. And we're not here for your autograph. You can be sure of that. I think it's worth taking a good look at the train map and deciding wisely how to use our precious time until the party starts. Quite strange company we got here, don't you think? And we haven't seen half of it yet. Leave me out of this. My ears are itching, and that always means trouble. Use your refined senses, Moses. Remember what you've taught me. Stop staring at that woman. What woman? I know. Yes, you are. You are looking at that cat. Stop it, it's humiliating. I got a bad feeling about this guy. He's making my tail cramp up. You've got a bad feeling about everyone, Plato, and please get your tail checked by someone. There are whispers that someone is trying to kill the Stavonian ambassador. Don't worry, miss. That won't happen. That's why we're here. But aren't you putting yourselves in danger? Maybe so, but it's part of the job. Here we go. We might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato. Ladies and gentlemen, all aboard!
ボンドキーパーさん、もしあなたを傷つけてしまったら。あんたたち思った以上の力あるものを直面しているのよ。Hello, Toge Productions here, and welcome to the first gameplay reveal of Whisper Mountain Outbreak. Whisper Mountain Outbreak is an isometric survival horror game that can be played solo or online co-op with your friends. Set in the year 1998, when a mining operation at Mount Bisik accidentally awakens an ancient malevolent entity who triggers an undead outbreak in the fictional town of Daha. Together with other players, you must struggle to survive and find a way to escape from the Eldritch terror. Let's spread out. Spread out, Regroup now. or stay in a group to explore the map and find the best route to escape. So prepare yourself to confront the terror of Mount Bisik and its dangerous whisper. Detectives protecting that pale-furred, sharp-toothed bastard. And I was just wondering, where are my detectives? Well, here we are. Hey, you're the detectives, aren't you? The high rollers from Clawville. Detectives Moses and Plato, yes, that would be us. And we're not here for your autograph. You can be sure of that. I think it's worth taking a good look at the train map and deciding wisely how to use our precious time until the party starts. Quite strange company we got here, don't you think? And we haven't seen half of it yet. Leave me out of this. My ears are itching, and that always means trouble. Use your refined senses, Moses. Remember what you've taught me. Stop staring at that woman. What woman? I know. Yes, you are. You are looking at that cat. Stop it, it's humiliating. I got a bad feeling about this guy. He's making my tail cramp up. You've got a bad feeling about everyone, Plato, and please get your tail checked by someone. There are whispers that someone is trying to kill the Stavonian ambassador. Don't worry, miss. That won't happen. That's why we're here. But aren't you putting yourselves in danger? Maybe so, but it's part of the job. Here we go. We might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato. Ladies and gentlemen, all aboard!
私はエルシエル。あなたをボンドキーパーとします。今日も頑張ります。あなたのために。無理するなよ。あんたの前には何か回収したいものがあるのか。破壊になるか助けになるか、あなた次第、ボンドキーパーさん。もしあなたを傷つけてしまったら。あんたたち思った以上の力あるものを直面しているのよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menunggu dan juga bersedia hadir untuk hari ini. Senang sekali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang di acara webinar IGDX Career 2024. Jadi webinar hari ini itu adalah salah satu rangkaian acara dari IGDX Indonesia Game Developer Exchange, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah event yang menjadi kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan juga Asosiasi Game Indonesia (AGI). Ya, jadi ini adalah upaya dari pihak-pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dukungan untuk perkembangan industri game di Indonesia. Nah, sebelum lanjut gitu ya ke topik atau inti dari acaranya, izinkan saya untuk memulai menyampaikan dengan beberapa hal dulu. Mulai dari mungkin saya perlu mengenalkan diri gitu ya, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya Safira Dia Pranidana, saya adalah HR Manager untuk Forge Fun saat ini, dan Forge Fun itu adalah game studio asal Indonesia juga. Saat ini kita lagi fokus untuk mengembangkan satu JRPG game namanya Red Covenant. Tadi mungkin kalau sempat menunggu gitu ya acara ini mulai, tadi sudah diputar on loop beberapa kali untuk trailer sebagai spoiler ya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan tertarik untuk tahu lebih lanjut perkembangan gamenya, atau mungkin tertarik ingin lihat apakah ada kesempatan nih untuk join ke tim kita sendiri, itu bisa cek aja di sosial media kami, ada di Instagram, ada di @forgefun, dan juga ada di @redcovenant untuk gamenya gitu. Nah, mungkin segitu aja kali ya dari saya. Kemudian saya pengen menyapa nih teman-teman di audiens. Sepertinya udah banyak sekali ya yang bisa join hari ini. Mungkin boleh di kolom komentar sedikit menyapa, dan mungkin bisa ketikan, bisa tulis asalnya dari mana atau domisilinya di mana, saat ini bekerja kah atau masih kuliah di mana gitu ya. Jadi bisa sama-sama tahu gitu ya ini audiensnya ada dari mana aja. Oke, udah mulai rame nih. Mungkin kita kasih waktu 1 menit. Oke, ada yang dari Tangerang Selatan, Depok, ada yang dari Bumi. Wah, syukur ya masih dari Bumi. Oke, ada yang dari Sidoarjo, dari Jakarta, Jakarta Barat, Jogja, Banten. Oke, Jakarta lumayan banyak ya. Di Surabaya, dari Medan. Wah, jauh nih. Coba kita cari nanti yang paling jauh dari mana nih. Jakarta, dari Bogor, Surakarta. Oke, selamat datang ya teman-teman. Oh, ada yang dari NTB. Oke, sejauh ini tadi ada Medan, ada NTB juga. Ada dari Bengkulu, dari Cimahi, dari Kalsel, wah jauh juga, dari Makassar, Mataram.
Wah, betul-betul ya. Berarti acaranya betul-betul Indonesia Game Development gitu ya. Jadi dari seluruh penjuru Indonesia gitu ya, itu bergabung nih ada dari Kaltim, dari Banyuwangi, Denpasar. Oke, halo teman-teman yang dari Bali. Saya kebetulan tinggal di Bali juga. Oke, Surabaya, Indramayu. Oke, lumayan banyak ya. Jadi dari jauh-jauh juga ada. Oke, ada yang dari Australia juga. Wah, menarik nih. Dari Papua, dari Ponorogo. Oke, sip kalau gitu. Uh, ada yang dari luar juga ya ternyata beberapa. Selamat bergabung. Mungkin ada perbedaan waktu sedikit dan terima kasih nih sudah mengikuti acara ini di sela-sela apa waktu liburnya ya. Biasanya libur sih kalau untuk hari Sabtu di akhir pekan. Mudah-mudahan hari ini pembahasan yang kita lakukan bersama-sama gitu ya bisa seru gitu ya. Seru tentunya dengan partisipasi aktif, bertanya misalkan terus juga ikut mungkin update gitu ya di sosial media supaya makin banyak nih yang tahu tentang acara ini gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman sudah merespon. Oke, kita lanjut saja. Ini sebelum ke topiknya, ada beberapa pesan sponsor dari panitia, gitu ya. Jadi yang pertama adalah diingatkan kembali nih di acara ini nanti bakal ada beberapa benefit yang teman-teman partisipan atau audiens bisa dapatkan. Yang pertama ada sertifikat digital atau e-sertifikat ya. Kemudian tentunya kesempatan untuk networking, ketemu dengan pelaku industri game di Indonesia juga. Jadi tahu ya, misalkan dari company-company yang ada di Indonesia itu siapa-siapa saja sih gitu. Kemudian bisa dapat career insight juga seperti webinar hari ini. Ini kan IGDX Career ya. Kemudian ada yang paling ditunggu-tunggu mungkin adalah giveaway eksklusif merch dari Game Love. Wah, seru banget nih. Nanti merchnya apa? To be revealed, jadi rahasia nih ceritanya. Oke, sedikit spoiler nih untuk giveaway-nya. Jadi akan ada 2 kategori untuk giveaway-nya. Yang pertama itu adalah 3 pemenang pertama, kategori yang pertama gitu ya. Itu akan dipilih dari partisipan atau audiens yang sudah punya profil di IGDX Career website. Jadi kalau sudah punya, lengkapi setidaknya 40%. Bahkan kalau misalkan lebih lengkap, semakin lengkap semakin baik, nanti bisa berkesempatan ikut dalam pengundiannya. Kita lakukan secara acak dengan spin wheel nanti di akhir acara. Kemudian untuk 3 pemenang di kategori kedua, itu ada pertanyaan terbaik. Jadi pastikan simak seluruh acaranya gitu ya, presentasinya dan penyampaian materinya. Kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaan gitu ya. Jadi ini ada kesempatan nih 3 pertanyaan terbaik yang akan dipilih dan diumumkan di Instagram Story dari IGDX Karir. Nah, terakhir jangan lupa juga untuk melakukan absensi karena kan kita perlu tahu ya konfirmasi siapa saja yang sudah datang dan mengikuti acara ini. Jadi tolong pastikan kalian absen dari link yang akan dibagikan teman-teman panitia nih nanti di kolom chat. Pastikan langsung absen supaya nggak kelupaan gitu. Oke, mungkin lanjut aja langsung ke topik acaranya nih. Kita mulai masuk ke intinya. Nah, topik webinar hari ini seperti yang teman-teman mungkin sudah tahu ya, itu kita akan membahas tentang smart steps to enter the top 10 tier on Steam in Indonesia gitu ya. Lumayan berat nih kesannya gitu ya. Tapi sebetulnya ada apa ya? Ada hal-hal sebetulnya yang lumayan praktikal dan lumayan insightful yang bisa didapatkan hopefully dari pembahasan hari ini. Tapi berangkat dari sebetulnya perkembangan game di Indonesia itu kan sudah lumayan pesat ya, apalagi beberapa tahun belakangan ini gitu. Jadi bisa dilihat dari semakin banyaknya game studionya atau game developernya, terus kemudian animo dari acara-acara rangkaian acara seperti ini. Banyaknya teman-teman yang juga kemudian tertarik nih untuk berkarir di game industri di Indonesia. Itu juga salah satu apa ya indikator ya sebetulnya perkembangan game di Indonesia itu semakin besar dan semakin pesat. Nah, ini sungguh membanggakan sebetulnya ya karena baru apa ya baru terjadi nih beberapa tahun terakhir terutama kemudian banyak semangat dari anak-anak muda, teman-teman kita yang muda untuk bisa berkarir dan juga nyemplung nih di industri game gitu. Jadi senang banget ngelihat perkembangannya sejauh ini. Nah, kemudian kalau mau ngomongin game, produknya kan pasti game ya gitu. Jadi gimana sih sebetulnya kita bisa melihat keberhasilan atau perkembangan dari game di Indonesia sendiri? Nah, itu pasti banyak ya indikatornya atau tolak ukurnya. Salah satunya sebetulnya bisa dilihat dari
performance atau performa dari game atau produknya itu sendiri. Salah satunya dari banyak platform itu yang bisa kita lihat atau mungkin banyak yang sudah akses pasti ada di Steam gitu ya. Nah, saya rasa banyak dari teman-teman di sini yang juga udah tahu dan udah familiar banget nih sama Steam. Tapi in case ada yang belum pernah dengar atau belum terlalu apa namanya kenal dengan Steam, basically Steam itu adalah layanan distribusi digital dan storefront buat video-video game gitu ya. Jadi ketika ada produk game yang launch, itu bisa dipasarkan atau bisa ditaruh di platformnya Steam. Nah, dari situ kemudian kan kelihatan ya performance-nya apakah sukses ataukah banyak yang apa namanya banyak yang tertarik misalkan sama gamenya, itu menjadi indikator keberhasilan gamenya. Salah satu indikator keberhasilan gamenya gitu. Nah, kemudian bisa dilihat dari review, dari rating gitu ya, apakah memang ini gamenya perform dengan baik di Steam gitu. Nah, hari ini kita sangat apa ya sangat beruntung nih bisa kedatangan salah satu narasumber yang punya banyak insight gitu ya tentang gimana sih strategi approach gitu ya bisa dilakukan dari pengalaman beliau langsung di lapangan dengan produk-produk game yang sudah dikeluarkan itu terkait performance di Steam gitu ya. Bagaimana sih jadi top tier di Steam gitu. Jadi nanti kita bisa simak lebih lanjut ulasannya. Sebelum itu ada satu hal yang nggak kalah pentingnya, kita perlu mendengarkan sepatah dua patah kata gitu ya sambutan dari pihak-pihak yang sudah menyelenggarakan atau menyukseskan untuk acara ini sebagai perwakilan. Mungkin saya mulai dulu dari pihak Kominfo. Ada yang terhormat Mas Irfan Nur Akdian. Ini adalah dari tim game, animasi, dan startup digital berbasis teknologi baru Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Oke, mudah-mudahan kabarnya baik Mas Irfan hari ini. Silahkan boleh mungkin share beberapa sambutan untuk kita hari ini. Silahkan Mas Irfan. Terima kasih kesempatannya Mbak Safira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Cipto Adiguno selaku Presiden Asosiasi Game Indonesia, Mas Chris Antoni selaku CEO TG Production, Mbak Safira Dia selaku HR Manager Force Fund, serta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih sayangnya kita semua dapat berkumpul di kegiatan webinar pagi ini. Industri game Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data di tahun 2023 menunjukkan ada 51 studio game yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 di distribution channel populer seperti Steam sudah ada sekitar 13 judul game yang dihasilkan oleh game developer Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melihat perkembangan yang positif dalam industri game Indonesia, berkomitmen untuk mendukung agar ekosistem ini semakin berkembang dan juga dapat menjaga momentumnya. Hal ini juga diperkuat oleh Perpres nomor 19 tahun 2024 yang membagi peran setiap kementerian dan juga lembaga untuk mendukung industrinya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Nah, melalui kegiatan webinar yang berjudul Smart Steps to Enter the Top 10 Tier on Steam Indonesia, diharapkan peserta dapat mengambil pelajaran yang berharga dari setiap materi yang diberikan oleh narasumber. Sehingga kedepannya dalam mengembangkan produk game dapat memiliki daya tarik sehingga dapat dimainkan oleh banyak pengguna. Manfaatkan juga setiap sesi yang disediakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dari materi yang dijelaskan oleh narasumber. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan dapat memberikan makna bagi ekosistem industri game Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Irfan untuk sepatah dua patah katanya, gitu ya. Terima kasih juga sempat hadir untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa stay gitu ya, ikut mendengarkan juga untuk presentasi dari Mas Kris nih hari ini. Oke, kalau begitu kita lanjut untuk sambutan kedua dari pihak AGI atau Asosiasi Game Indonesia. Kita sudah kedatangan nih Mas Cipto Adiguno selaku Presiden dari AGI. Silahkan Mas Cipto, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Mas Irfan, Chris, Mbak Safira, teman-teman semua, wah banyak banget ya. Chris populer banget, Chris.
Jadi kayaknya udah jadi artis. Sehingga orang ini pasti datang buat dengerin lu. Salam kenal semuanya, saya Cipto dari Asosiasi Game Indonesia. Thank you banget buat Kominfo udah mensupport acara IGDX dan membuka tadi ya Mas Irfan. Mungkin sedikit background, kita mungkin teman-teman kan datang ke acara ini udah ada ketertarikan ya ke industri game. Tadi Mbak Safira sempat sampaikan betul bahwa saat ini industri game Indonesia lagi tumbuh banget. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, banyak game-game paling sukses dari Indonesia itu muncul dari 1-2 tahun belakangan. Sebut aja game-gamenya dari Toge, atau dari Stairway, atau dari Mass Hype gitu ya. Game-game yang saat ini top charts di Steam sebagai game-game Indonesia paling sukses di sana gitu ya. Itu game-game tersebut baru muncul tahun 2022, 2023 belakangan. Mungkin teman-teman juga tahu title-titlenya gitu ya. Di industri game kita juga tahu bahwa, atau mungkin teman-teman juga sadar bahwa kita tuh bukan seperti industri kreatif pada umumnya, yang mungkin perlu material gitu ya. Kalau di industri makanan atau fashion itu mungkin ada kopi dari sini, atau apa namanya sayuran dari atau rempah dari Indonesia itu lebih unik daripada tempat lain, atau mungkin kain dari sini lebih unik. Di industri game kita tuh karya kita tuh di 100% digital, sehingga kualitas dari sebuah game itu hanya ditentukan terutama dari kualitas dari sumber daya manusianya. Ya teman-teman, ini kita nggak punya material untuk membuat kita lebih bagus daripada negara lain, nggak ada. Di dalam sebuah game tidak ada hal yang kebetulan. Semua hal yang ada di dalam game itu ada orang di belakangnya yang bilang saya maunya gini, atau ya ini yang mau dilakukan itu ini. Jadi semua hal di dalam game itu berasal dari sumber daya manusia, dan teman-teman inilah material utamanya gitu untuk bikin game. Oleh karena itu, seiring dengan industri game kita semakin lama makin tumbuh, yang menurut saya sangat membanggakan gitu ya. Untuk bikin game berikutnya atau untuk memperbesar skalanya, perusahaan-perusahaan game di Indonesia akan perlu lebih banyak teman-teman untuk masuk sebagai sumber daya manusianya. Jadi saya sangat appreciate ke Kominfo untuk adanya IGDX dan IGDX Career ini, untuk bisa ngebantu teman-teman ngelihat bahwa di industri game itu sekarang kerja di game itu bukan lagi hobi. Kita di AGI impiannya adalah semakin banyak orang Indonesia yang bisa kerja di game sebagai penghasilan. Bukan sebagai hobi, tapi sebagai penghasilan. Jadi kerja itu beneran yang bukan cuma main-main, tapi bisa beli rumah, bisa kasih makan keluarga gitu ya. Dan harapannya teman-teman juga melihat industri game ini sebagai sebuah karir, sebagai sebuah tempat kerja yang punya potensi. Dulu waktu zaman mungkin Chris atau waktu pertama mulai, kita mungkin bingung ya jelasinnya, kamu ngapain, bikin game tuh apa gitu. Mungkin kalau pengalaman pribadi, saya dulu ditanyain, oh kamu kerjanya jaga warnet ya? Ya bukan gitu sih. Tapi it's real gitu ya, itu 10 tahun yang lalu. Sekarang harapannya teman-teman tidak lagi mengalami itu, dan ada bukti nyata bahwa udah ada teman-teman kita yang sukses. Dan untuk bikin berikutnya, untuk tumbuh lebih besar lagi, untuk bikin game berikutnya, mereka akan butuh talenta-talenta baru, akan butuh sumber daya manusia yang jago-jago, dan harapannya teman-teman inilah generasi berikutnya. Mungkin segitu aja dari saya. Pasti hari ini apa namanya kontennya bagus banget, karena Chris ini idola kita di game industry Indonesia ya. Lihat tuh tampangnya. Don't be humble lah Chris, it's real. Jadi semoga teman-teman enjoy hari ini. Pasti ilmunya bagus banget. Saya balikin ke Mbak Safira. Terima kasih Mas Cipto, bagus banget nih poinnya. Kalau sebenarnya resource terpenting atau salah satu resource terpenting itu adalah orangnya gitu ya. Jadi saya sebagai HR bisa relate banget nih gitu ya, karena disitulah memang kuncinya sebetulnya untuk apa namanya memastikan memang quality-nya juga tinggi gitu ya dari game industry ini. Oke, thank you banget Mas Cipto. Semoga bisa stay juga untuk acaranya. Mungkin kita lanjut lagi. Untuk inti acara ini nih, mungkin ya ditunggu-tunggu gitu ya. Tadi udah ada sambutan dari Kominfo dan juga dari AGI. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai masuk ke inti acaranya nih. Topik pembahasan webinar hari ini
untuk Smart Steps to enter the top 10 tiers team in Indonesia gitu. Nah, di sini sudah ada narasumbernya. Tadi Mas Cipto sudah kasih spoiler gitu ya. Wah, kayaknya ini banget nih ya, apa namanya? Handyman nih kayaknya banyak yang join karena kayak ada Mas Kris nih di sini. Nah, mungkin izinkan saya kenalin sedikit nih. Nanti mungkin Mas Kris bisa tambahkan sedikit ya. Jadi Mas Kris Antoni Hadiputra ini adalah CEO dari Toge Productions. Nah, mungkin yang belum pernah dengar atau mungkin belum terlalu familiar tentang Toge Productions, itu adalah game developer sekaligus publisher gitu ya. Jadi tidak hanya game develop tapi juga publishing, udah berdiri sejak 2009. Nah, dari Toge Production sendiri sudah menghasilkan banyak sekali nih game yang banyak mendapatkan apresiasi tidak hanya di Indonesia, tapi sudah di level internasional juga nih. Wah, hebat sekali. Mungkin nanti Mas Kris bisa go through gitu ya, apa saja nih yang sudah insight-insightnya yang sudah mungkin pernah dilakukan bersama dengan teman-teman dari Toge Productions juga. Ini beberapa game yang hopefully tidak asing lagi ya sama teman-teman, apalagi gamer community. Itu ada Coffee Talk, ada Space for the Unbound, dan juga beberapa game lain. Tadi juga ada beberapa trailernya ya untuk game-game dari Toge Productions. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya serahkan stage-nya ke Mas Kris. Silakan Mas, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you Mbak Safira. Nih gue coba share screen dulu ya. Oke, semoga bisa terlihat. Full screen? Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you sudah hadir di sini. Ini jujur aja, ekspektasinya tinggi sepertinya. Pressure. Anyway, jadi hari ini tadi judulnya kayaknya lumayan ribet ya, kayak smart step dan dada. Intinya gue simplify aja, menonjol di Steam gitu ya. Jadi cara agar game Indonesia bisa mencetak dolar gitu ya di pasar global. Nah itu kurang lebih yang bakal gue bahas di hari ini. Nah tadi udah banyak introduction, jadi gue skip cepet aja. Saya Chris Antoni, founder dan CEO dari Toge Productions. Sudah di game industry kurang lebih 15 tahun lebih sebagai indie game developer dan juga publisher. Nah, Toge Production sendiri tadi game developer, jadi kita mengembangkan game kita sendiri, dan kita juga adalah publisher. Sekitar 2017 kemarin kita menjadi publisher juga, jadi kita membantu mempublish ya, menerbitkan game-game tidak hanya dari Indonesia, tapi juga Southeast Asia dan dari mancanegara gitu. Nah, kita sudah berdiri dari 2009. Nah, ini beberapa game yang tadi kita udah kembangkan dan kita rilis. Ada ini Infectonator, ada Space for the Unbound, ada Coffee Talk, dan ini yang paling baru yang lagi dikerjakan adalah Kriegfront Tactics. Oke, jadi pertanyaannya pasti gini kan, mungkin Steam itu apa gitu ya, buat yang belum pernah denger Steam gitu. Tadi Mbak Safira udah jelasin sedikit. Jadi Steam itu adalah sebuah digital marketplace, tidak jauh berbeda dari Google Play Store gitu ya, atau App Store iOS, atau apa ya, marketplace digital lainnya lah ya. Jadi di mana kamu bisa membeli game-game secara digital gitu di platform ini. Nah, platform ini Steam itu adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Valve. Valve itu adalah perusahaan yang membuat game seperti Counter-Strike, Dota 2, Left 4 Dead, dan masih banyak lagi ya, Half-Life dan lain-lain gitu. Nah, jadi Steam ini adalah marketplace digital terbesar untuk PC, untuk platform PC terutama. Di mana mereka punya sekarang ya tercatat datanya tuh 130 juta monthly active user, terus ada setiap harinya tuh ada 1 triliun impression gitu. Jadi ada 1 triliun mata yang melihat gitu ya store page-nya. Dan concurrent user itu bisa mencapai lebih dari 22 juta di saat yang sama gitu ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah peak-nya tuh 30 juta gitu. 30 juta user di saat yang bersamaan online gitu ya. Jadi ini marketplace yang sangat besar. Nah, jadi game Indonesia di Steam tuh sebenarnya ada banyak. Jadi saya jujur aja nggak tahu angka exactnya berapa ya, tapi banyak banget sebenarnya. Ada mungkin puluhan gitu. Nah, ini kalau kita lihat kemarin ada yang sempat meresearch gitu ya, top 10 game Indonesia yang revenue-nya top 10 di Steam gitu ya. Nah, yang terbesar saat ini adalah Coral Island, dibuat oleh Stairway Games dengan revenue-nya diperkirakan ya. Jadi ini bukan angka exact ya, karena ini adalah estimasi gitu. Diperkirakan sekitar 16 juta dolar, dan ini data mungkin sudah sebulan 2 bulan yang lalu, jadi mungkin sekarang udah lebih gede lagi.
Terus habis itu ada Potion Permit, ada Coffee Talk, ada Dread Out, dan yang lain gitu ya. Nah, dari 10 game ini, kira-kira lebih dari setengahnya itu adalah game yang dikembangkan atau diterbitkan oleh Toge gitu ya. Ada Space for the Unbound tadi, ada Infectonator, ada My Lovely Daughter. Kita pernah menjadi publisher dan kita juga mengembangkan game secara internal juga. Nah, tapi sebelum saya lanjut nih, saya ada warning dulu nih gitu ya. Jadi biasa orang lihat, wow ini sukses ya, cuan gitu kan, langsung ikutin aja gitu. Em, jadi ada yang namanya survivorship bias gitu ya. Jadi survivorship bias ini kalau buat yang belum tahu adalah apa ya namanya ya, eh, kesalahan kesalahan logika atau kesalahan perspektif gitu ya, di mana kita melihat yang suksesnya aja gitu. Jadi ini berasal dari waktu zaman Perang Dunia II, ada pesawat-pesawat tempur, pesawat bomber yang dikirim buat pergi perang gitu ya. Terus yang pulang itu, wah bolong-bolong, ada yang udah sayapnya copot lah, dan segala macam. Jadi karena di saat itu orang melihat yang selamat gitu kan, yang dilihat yang selamat. Wah, kalau sayapnya bolong atau kokpitnya bolong atau apa gitu ya, kita harus tambelin nih, kita harus kasih armor, kita harus kasih apa gitu. Tapi seharusnya yang dilihat adalah bukan yang selamat gitu, tapi yang tidak selamat justru gitu ya. Jadi kalau yang selamat kan ya dia bisa pulang gitu, dia selamat. Jadi ngapain lagi ditambahin armor gitu. Justru kita harus lihat yang pesawat mana yang tidak selamat gitu. Jadi dia kena tembaknya di mana gitu kan. Dah tempat yang kena tembak itu dan dia tidak selamat itulah yang harus ditambal dikasih armor gitu kan. Jadi akhirnya ada yang meresearch bahwa oke, semua pesawat ini dicek nih lubang pelurunya tuh di mana nih pesawat-pesawat yang selamat ini gitu kan. Jadi yang ditambal itu bukan yang titik merah gitu. Yang ditambal itu yang dikasih armor tambahan adalah area yang justru tidak bolong gitu. Karena yang pesawat-pesawat yang pulang ini selamat, sedangkan pesawat yang tidak selamat adalah yang area yang tidak ditandai itu yang kena tembak gitu ya. Jadi kayak mesinnya ketembak mati gitu. Nah, jadi kita harus melihat siapa yang nggak selamat gitu. Jadi kita harus melakukan reality check gitu ya. Jadi harus hati-hati dengan melihat kesuksesan orang gitu. Nah, oke, jadi kita lihat reality check-nya ya. Jadi di Steam itu saat ini ada diperkirakan sekitar 85.000 game yang ada di Steam. Dengan total revenue gitu ya, sekitar mungkin ini diperkirakan sekitar 64 billion dolar. Nah, tapi kalau kita lihat secara distribusinya gitu ya, yang revenue-nya gede itu cuma 5%. Jadi yang gross revenue-nya di atas 650.000 dolar itu hanya 5%, kurang dari 5% bahkan mungkin. Nah, terus yang gross revenue-nya 130.000 dolar itu hanya 10% gitu ya. Nah, terus yang gross revenue-nya 50.000 dolar gitu ya, mungkin hanya 15%. Sisa dari ini, jadi ada berapa nih? 85% itu pendapatannya di bawah 50.000 dolar. Bahkan berapa nih? Lebih dari 70% itu pendapatannya di bawah 6.000 dolar gitu ya. Berarti 70% lebih gitu ya, atau bahkan mungkin 80% lebih itu tidak pernah balik modal. Ya kan? Berarti mereka mati gitu, gagal. Nah, jadi inilah realita gitu ya. Ini realita dari apa namanya? Digital marketplace gitu. Atau apa namanya? Ya, industri apapun ya. Jadi yang mencoba pasti banyak, yang selamat tuh sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi jumlah game yang dirilis, jadi di tahun 2022 itu ada sekitar 11.500 game yang rilis di Steam. Di 2023 ada 13.800. Dan ini jumlahnya terus bertambah gitu ya. Nah, diperkirakan sekitar 2.000 game bertambah ya, tiap tahun tuh 2.000 game bertambah gitu. Nah, jadi 2024 tuh diperkirakan lebih dari 15.000 game akan rilis di Steam, di mana per harinya tuh ada sekitar 41 game baru yang rilis gitu ya. Nah, jadi inilah saingan kalian gitu. Ya, kalau kita mau masuk Steam, this is your competition gitu. Nah, tapi kalau kita coba bandingkan dengan mobile gitu ya. Jadi kan banyak game Indonesia juga, oh kita bikin game mobile aja gitu ya. Nah, apakah lebih baik gitu kan? Coba kita lihat. Jadi di Google Play sama di iOS, sekarang ada lebih dari 2 juta aplikasi ya. 2 juta ya. Jadi bukan 80.000. Tadi Steam itu kan 80.000. Ini di mobile itu ada 2 juta. Di mana sekitar game itu hanya 280.000 ya. Tapi 280.000 itu juga gede banget gitu. 280.000 game di Play Store dan 234.000 game di iOS. Ya kan? Nah, per harinya ada sekitar 1.000 game. Bukan game ya. 1.000 aplikasi. 1.000 aplikasi yang rilis di marketplace mobile. Ya kan?
Jadi kalau tadi di Steam per hari ada 41, di mobile itu ada 1000. Jadi kamu saingannya berapa? 25 kali lipat lebih banyak gitu. Atau ya benar kan? Benar kan hitung gue? Ya, 25 kali lipat lebih banyak gitu. Saingan kamu di mobile. Nah, oke. Jadi kita kembali lagi ke Steam ya. Nah, di Steam itu juga kita lihat oke, yang rilis dibandingkan dengan game yang mencapai revenue lebih dari $500.000 di Steam. Itu kalau kita lihat ya, pertambahan game tiap tahunnya gitu dari 2016 sampai 2023 gitu kan. Game yang rilis di Steam naik 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 terus gitu kan. Kenapa? Karena ya jujur aja sekarang teknologi untuk membuat game itu sudah semakin accessible. Ya kan kita sekarang bisa pakai Unity, bisa pakai Unreal gratis gitu kan. Terus habis itu banyak tutorial, banyak asset store dan segala macam. Jadi membuat game itu sekarang semakin semakin mudah. Jadi siapapun bisa bikin game gitu kan. Nah, tapi game yang actually sukses yang bisa tembus $500.000 ke atas itu pertambahannya itu tidak segitu signifikan ya. Jadi dari tahun ke tahun ada sih peningkatan, tapi peningkatannya itu kecil gitu ya. 10, mungkin 5 gitu. Nah, jadi artinya apa gitu ya? Artinya adalah semakin banyak orang yang bisa bikin game, tapi tidak semakin banyak atau gimana ya? Yang sukses itu tidak apa ya? Tidak linear gitu ya. Tidak bertambah secara proporsional gitu. Ken- Alasannya kenapa? Karena tadi membuat game yang sukses secara komersil itu tuh tidak mudah gitu kan. Tidak tidak semudah membuat game, ya kan? Karena kalau kamu bikin game ya bikin aja gitu kan, jadi gamenya gitu. Tapi belum tentu sukses, belum tentu menjual, belum tentu komersil. Nah, untuk mencapai menjadi komersil itu butuh effort lebih gitu. Nah, nah gitu. Pertanyaannya adalah gini kan, kayak apa sih rahasianya gitu? Apa sih rahasianya Toge bisa bikin tadi top 10 game yang revenue terbesar di Indonesia tuh 50% itu 50 lebih dari 50% itu Toge gitu ya. Rahasianya apa gitu? Nah, ini rahasia ini. Jeng 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 gitu kan. Bikin game yang menjual, itu rahasianya. Jadi nggak ada there's no trick, there's no shortcut gitu. Jadi ya kalau kamu mau sukses ya bikin game yang sukses. Nggak ada cara nggak ada cara nggak ada rahasianya gitu. Nah, tapi yang gue bisa bagikan adalah bagaimana tips bagaimana kamu bisa membuat game yang menjual gitu ya. Nah, jadi pertama kita pada saat kita membuat game, kita harus tahu dulu gitu ya. Kayak kenapa kita membuat game ini gitu. Jadi apakah kalau menurut saya gini, ini this is my theory ya. Kayak kalau misalnya kalian tahu ikigai, ikigai itu kan kayak apa sih namanya? Sebuah filosofi Jepang gitu ya, di mana kamu menemukan purpose hidup gitu ya, apa? Tujuan hidup gitu kan. Nah, ini kurang lebih konsepnya kayak ikigai, tapi gue campur sedikit eh, untuk lebih cocok buat game game industri gitu ya. Jadi pada saat kamu membuat sebuah game itu kan kamu harus kamu harus suka gamenya gitu ya. Kamu harus suka game yang kamu buat. Kamu harus suka apa yang kamu kerjakan. Kedua, kamu harus bisa bikinnya gitu ya. Jadi harus suka dan harus bisa. Ketiga, yang kamu buat itu harus diinginkan atau dibutuhkan oleh orang lain gitu kan. Jadi ada demand, ada marketnya gitu. Yang keempat adalah yang kamu buat itu harus bisa stand out, harus bisa unggul gitu ya, bisa menonjol dibandingkan kompetitor lain atau game lain yang ada di pasar. Nah, irisan dari keempat ini itulah game yang kamu harus buat gitu ya. Nah, jadi carilah sweet spot antara passion, capability dan commercial opportunity kamu gitu ya. Nah, tapi biasanya ya mungkin orang cuman nyampe di apa gitu ya. Kayak game apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu bukan apanya, tapi kenapanya gitu ya. Jadi 99% game itu gagal bukan karena eksekusinya jelek gitu, bukan karena gamenya jelek gitu. Tapi karena mereka tidak mengerti kenapa mereka harus bikin game itu. Nah, jadi kamu harus tahu dulu kenapanya gitu. Jadi kayak kalau gue selalu nanya kayak nanya aja gitu ya, kayak kenapa aku suka game ini gitu kan. Jadi bukan game apa yang kamu suka, tapi kenapa kamu suka game itu gitu. Terus yang kedua adalah bukan apa yang kamu bisa bikin ya gitu ya, tapi kenapa kamu bisa bikin itu gitu. Ya kan? Jadi kenapanya itu lebih penting. Terus kayak tadi ya, bukan kalau orang yang game apa yang mereka suka bukan itu gitu. Kenapa mereka suka game itu gitu kan? Sama yang terakhir adalah kenapa kalau kita bikinnya begini itu bisa stand out gitu. Itu bisa unik, itu bisa bisa membuat orang lebih kayak wow, ini beda nih gitu ya. Nah, jadi kalau kamu paham semua kenapanya, kamu akan tahu kenapa kamu harus bikin game ini gitu. Ya kan?
Nah, jadi kalau gue sih biasa tanyakan kenapa terus gitu. Kayak kenapa game ini harus ada gitu, kenapa game ini harus exist gitu kan. Begitu kamu bisa menemukan jawaban itu kamu akan mengerti apa ya, importance atau relevance dari game ini gitu. Terus kenapa orang mau beli gitu kan? Apakah ada demand-nya, apakah hook-nya atau apa segala macam gitu. Jadi kamu harus tahu kenapanya gitu. Sama kenapa kita harus bikinnya begini gitu kan? Kenapa nggak dibikinnya begitu gitu? Kenapa harus bikinnya begini gitu? Berarti kan kalau kamu bisa jawab itu berarti mungkin kamu ada limitasi. Misalnya kayak, oh gue cuman punya teknologi ini atau gue cuma punya duitnya segini, gue cuma punya resources segini, berarti limitasi gue ini gitu, ya kan? Nah berarti gimana caranya gue memaksimalkan limitasi ini gitu kan? Apakah cara eksekusinya apa biar bisa unik dan segala macam gitu. Kalau kita mengerti kenapanya itu akan lebih jelas. Oke, lalu selanjutnya adalah kita asumsikan kita di sini semua udah mengerti lah game apa yang kita bisa yang bagus gitu ya. Nah jadi kalau kita mau orang beli game kita gitu kan, jadi kan harus ada demand ya. Kayak orang beli sesuatu pasti ada kebutuhan gitu. Ada apa ya? Ada demand gitu ya. Ada demand. Nah, demand itu bisa aja dari keinginan ya kan, kebutuhan, bisa dari value proposition atau hook dan appeal gitu ya. Nah, jadi produk kita harus punya ini gitu. Kita harus bisa produk itu harus punya apa ya? Menciptakan demand gitu. Terus selanjutnya setelah tapi sebelum orang tahu ya kan sebelum orang bisa oh gue pengen beli ini gitu kan orang harus tahu dulu kan orang harus tahu dulu bahwa produk ini exist gitu kan. Nah jadi kita harus bagaimana caranya biar orang tahu ya anggap ini asumsinya adalah kalian udah menciptakan game yang high demand gitu ya. Nah tapi gimana caranya kita bisa mendapatkan awareness gitu. Bagaimana cara kita bisa bikin orang tahu game kita exist. Nah kita bisa menggunakan tadi ya misalnya di Steam itu oh sorry sebelum gua ke sana jadi supply demand tadi ya demand itu tadi kita harus lihat juga supply and demand yang ada di pasar gitu ya. Jadi di saat ini di Steam nih ada game-game ini kalau kita lihat secara genre ya, genre-nya tuh banyak banget gitu kan. Nah tapi pada saat kalian memilih, oh gue mau bikin game ini, genre ini gitu ya, itu tuh sudah menentukan kesuksesan kamu dari awal. Jadi kesuksesannya itu bukan ditentukan dari kamu bikin game sebagus apa ya, tapi pada saat kamu milih konsepnya gitu, oh gue mau bikin game puzzle gitu, itu kamu sudah mungkin berapa? 70% atau ya lebih dari 50% apa sih? Itu kamu pasti akan gagal. Kenapa? Karena kamu akan bersaing dengan 20.000 game gitu. 22.000 game yang lain yang puzzle juga gitu. Berarti saingan kamu akan banyak sekali gitu kan. Nah, jadi kamu harus tahu juga supply and demand yang ada di pasar gitu ya. Karena kalau kamu pilih genre yang supply-nya sudah terlalu over dan demand-nya kecil, ya kamu mungkin nggak akan bisa dapetin pangsa pasar itu gitu kan. Tapi bukan berarti oh kalau gitu kita cari aja yang paling sedikit gamenya. Kita bikin game trivia gitu ya. Karena saingannya cuma 455 game gitu. Ya bukan begitu juga karena jumlah game kecil itu bukan berarti demand-nya besar gitu kan. Berarti bisa aja mungkin nggak ada demand gitu. Karena nggak ada demand ya nggak ada supply juga gitu. Nah, jadi kamu harus tahu gitu. Genre apa yang mungkin supply-nya sedikit gitu ya. Tapi demand-nya besar gitu kan. Nah, jawabannya apa itu saya nggak tahu. Itu it's up to you guys gitu. Kalian harus you have to find out gitu. Market research sendiri gitu. Nah, tapi pada saat kalian memilih genre, itu sudah menentukan mungkin lebih dari 50% kesuksesan kalian gitu. Nah, jadi saran saya jangan bikin game platformer. Saingannya hampir 12.000 game gitu. Atau mungkin game puzzle ya itu saingannya 20.000 game dan segala macam. Jadi ya you have to be careful when you choose your genre. Oke. Jadi kalau tadi kan demand, sekarang awareness gitu ya. Nah, untungnya platform Steam itu adalah salah satu platform yang menurut saya paling paling unik gitu ya. Kenapa? Karena platform ini tuh bisa merekomendasikan game sesuai dengan apa yang disukai oleh penggunanya secara individu gitu. Jadi ini kayak hampir gimana ya? Kayak mungkin platform-platform marketplace yang lain tuh tidak melakukan ini gitu ya. Kalau kita buka kayak misalnya Android, misalnya Google Play ataupun iOS ataupun platform-platform yang lain, biasanya yang ada di front page ya udah itu yang lagi trending apa gitu-gitu kan. Tapi tidak personalized gitu. Jadi kayak tidak apa ya tidak ditargetkan secara spesifik gitu. Nah ini yang membedakan Steam gitu. Steam itu kalau kamu sukanya apa ya pada saat kamu buka Steam kamu akan direkomendasikan sesuai dengan apa yang kamu suka. Nah jadi untuk mendapatkan awareness di Steam itu bisa kita apa ya game developer itu kita actually dibantu gitu. Nah jadi kalau kita lihat nih secara bagaimana cara mendapatkan awareness di Steam ya kita bisa bagi dua. Ada yang namanya curated, ada yang namanya algorithmic.
Curated itu berarti itu kayak sesuatu yang dikurasi gitu ya, sesuatu yang dipilih gitu oleh baik mungkin itu Steam ataupun mungkin kurator yang lainnya gitu. Jadi contohnya di sini saya bagi dari saat game kamu sebelum game kamu rilis, setelah game kamu rilis ataupun dua-duanya gitu ya. Jadi contohnya gini, sebelum game kamu rilis gitu ya, belum belum rilis nih, tapi udah ada store page gitu kan. Game kamu bisa diikutkan ke dalam event namanya Steam Next Fest gitu ya. Di mana kamu bisa pamerin game kamu secara online gitu ya. Dan ini game yang bisa ikutan itu dipilih oleh Steam menurut kategori-kategori tertentu gitu kan. Nah, sedangkan game kamu juga bisa dipromosikan di front page di area yang namanya popular upcoming. Tapi ini secara algoritma gitu. Jadi kayak sistem akan ngecek game kamu tuh punya wishlistnya berapa banyak, game kamu tuh kayak demand-nya berapa banyak orang yang suka dan segala macam. Secara algoritma nanti kalau dilihat, oh ternyata game kamu masuk nih, nah itu kamu bisa dipromot gitu kan. Jadi algoritma itu by apa ya, by sistem logic curated tuh ada orang yang kayak bantu seleksi gitu ya. Nah, dan macam-macam gitu. Nah, ini gue akan coba jelaskan satu-satu apa yang bisa dilakukan gitu. Oke, jadi pada saat sebelum game kita rilis ya, jadi pre-release visibility yang kita bisa dapetin dari Steam. Yang pertama tadi popular upcoming gitu. Jadi misalnya game kamu pada saat kamu mau rilis game, kamu akan bisa masuk ke area di front page yang namanya popular upcoming. Nah, jadi game-game yang masuk ke sini adalah game-game yang secara algoritma dianggap sama Steam tuh ini game yang lagi populer nih gitu dan dia mau rilis. Nah, biasanya untuk bisa masuk list ini, kamu butuh minimal itu 7.000 wishlist. Bahkan mungkin lebih dari 7.000, tergantung saingan kamu saat itu siapa. Tapi on average kira-kira saingannya tuh sekitar di atas 7.000 wishlist untuk bisa masuk ke kategori ini. Dan ini tuh akan akan di sort berdasarkan tanggal rilisnya kapan gitu. Jadi kalau biasanya tuh kayak kurang dari 10 hari sebelum kamu rilis, kalau kamu punya lebih dari 7.000 wishlist, kemungkinan besar kamu bisa masuk ke list ini. Dan itu akan gamenya akan naik. Terus game yang rilis ya nanti yang paling atas, nah terus habis itu ntar hilang gitu kan. Kayak oke, gamenya udah rilis, dia keluar dari upcoming gitu. Nah, kalau misalnya gamenya ternyata sukses ya dia mungkin masuk ke new and trending atau top seller dan kawan-kawan gitu kan. Nah, jadi kamu ini target minimal kamu gitu. Target minimal kamu untuk bisa masuk ke sini adalah 7.000 wishlist. Nah, jadi contohnya gini ya. Dia tadi game yang Desert Island in Summer ini dia masuk tuh di popular upcoming gitu. Kenapa? Karena dia akan rilis tanggal 3 terus habis itu dia adalah yang paling apa nyebutannya? Paling populer untuk game yang rilis di tanggal itu gitu kan. Nah, makanya dia punya spot, dia muncul di spot itu gitu. Nah, biasanya Steam tuh akan ngambil mungkin 2 atau 3 yang paling populer di tanggal rilis itu buat dimasukin ke popular upcoming. Terus nanti begitu begitu ada yang rilis, ada spot kosong, dia akan ngambil oke, siapa berikutnya yang paling populer gitu. Dia akan kayak gitu. Oke. Nah, biasanya cara paling gampangnya adalah kamu lihat aja gitu. Kalau di Steam tuh ada namanya top wishlisted list gitu ya. Aduh, ribet namanya. Tapi intinya gitu. Kalau kamu masuk ke list itu, biasanya kamu akan dapat spot popular upcoming. Itu udah kayak bisa dibilang cukup guaranteed. Nah, untuk bisa masuk ke list itu adalah tadi kamu butuh kurang lebih di atas 7.000 wishlist. Selanjutnya adalah Steam event dan festival. Jadi kayak oke, gimana caranya gue bisa dapetin 7.000 wishlist sebelum gue rilis gitu ya. Nah, berarti kan kamu harus gimana cara kamu memarketingkan game kamu itu bisa dengan cara ikutan festival atau event atau eksibisi gitu kan. Nah, biasanya festival-festival ini juga memiliki apa ya, versi online-nya atau versi digitalnya di Steam gitu kan. Dan kadang-kadang si Valve atau Steam itu sendiri juga melakukan event atau festival untuk genre tertentu juga. Jadi ini adalah apa ya, salah satu kesempatan buat kamu bisa ikutan pameran digital gitu kan. Kamu bisa ikutin game kamu kalau misalnya tadi, oh, genre-nya sesuai nih, ya kan. Ini kan tadi ya, ini curated gitu ya. Curated berarti tadi tergantung eventnya apa, biasa ada kategorinya gitu. Misalnya kayak, oh, kali ini eventnya Tower Defense ya, berarti cuma game-game Tower Defense. Atau mungkin ya game rhythm dan segala macam. Ada juga yang festival atau event yang misalnya kayak pameran ya, misalnya contohnya kayak Gamescom atau PAX atau mungkin Tokyo Game Show gitu ya. Kalau game kamu ikutan pameran itu, ya kemungkinan kamu bisa masuk juga ke Steam festival online-nya, versi online-nya. Nah, jadi event-event ini uh, ada event yang kamu bisa ikutin berkali-kali selama kamu masih masuk ke kategorinya.
Tapi ada juga yang cuma bisa ikutin sekali gitu. Which is itu adalah Steam Next Fest. Nah, Steam Next Fest ini adalah apa ya? Kayak intinya dari Valve itu berusaha membantu game developer untuk mempromosikan gamenya dia sebelum rilis gitu ya. Nah, jadi kamu bisa ikutan event yang namanya Steam Next Fest. Itu cuma satu kali saat kamu belum rilis gitu ya. Jadi kalau kamu udah rilis, udah nggak boleh gitu. Ini cuma boleh yang belum rilis. Jadi intinya dia mau mempromosikan game-game yang sedang dikembangkan dan belum rilis gitu. Nah, di dalam Steam Next Fest ini biasanya tuh ada kategori Most Wishlisted Upcoming Games, ada juga Trending Upcoming sama Daily Active Demo Players. Nah, kalau kamu kalau kamu punya wishlist yang banyak gitu ya, tadi kamu bisa masuk ke Most Wishlisted Upcoming Games. Jadi game yang akan rilis, yang lagi ikutan event itu, ya yang paling banyak wishlistnya siapa itu akan dimunculin di halaman paling depan gitu kan. Nah, biasanya saingan kamu bisa game-game AAA juga gitu ya. Nah, biasanya tuh kamu butuh sekitar mungkin 70.000 wishlist untuk bisa masuk ke section ini gitu. Nah, tapi kalau kamu nggak punya 70.000 wishlist, ya mungkin kamu nggak muncul di front page-nya ya. Kamu mungkin munculnya di bawah gitu. Di mana kamu akan mendapatkan visibility yang lebih kecil. Tapi kalau kamu punya, tadi ya, ini untuk ikutan event ini kamu harus punya demo. Dan kalau ternyata demo kamu tuh, wah seru banget, banyak yang suka, banyak yang mainin, kamu juga tetap punya kesempatan muncul di bagian daily active demo player gitu ya. Berarti mungkin dalam satu hari ada berapa ribu orang mainin game kamu dan ternyata kamu salah satu game demo yang paling banyak dimainin gitu. Nah, itu bisa masuk ke situ juga. Nah, trending upcoming adalah game-game yang mendapatkan wishlist dan traffic yang yang paling paling ngetren. Gimana jelasin nih? Yang paling banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya wah dalam satu hari bisa dapat berapa ribu wishlist gitu ya. Nah, itu kamu bisa masuk ke trending upcoming karena dianggapnya game ini wah game ini hot nih gitu. Game ini ngetren gitu ya. Jadi kamu bisa di feature di situ. Nah, jadi sebelum kamu ikutan Steam Next Fest, kamu tuh actually harus sudah membangun komunitas, harus membangun momentum gitu. Jadi Steam Next Fest ini bisa dibilang kayak kayak senjata rahasia, kayak ulti gitu ya, ulti yang terakhir banget yang kamu pakai gitu. Nah, jadi jangan dipakai di awal-awal nih. Ini harus ulti banget karena kamu harus ngebangun wishlist dulu, harus ngebangun momentum dulu, bikin fanbase-nya banyak dulu, punya demo yang bagus dulu gitu kan, baru kamu ikutan ini sebelum kamu rilis. Nah, oke. Selanjutnya adalah setelah kamu rilis gitu ya, visibility apa yang bisa didapetin gitu. Nah, yang pertama adalah new and trending gitu kan. Tadi begitu kamu mau rilis, masuk popular upcoming, pas kamu rilis, kalau game kamu ternyata yang download banyak, kamu bisa masuk ke new and trending, gitu kan. Nah, biasanya kalau udah masuk new and trending tuh kamu akan di fitur sekitar mungkin 2 sampai 4 hari, tergantung dari jumlah download kamu versus game lain yang rilis di hari itu versus tanggal rilisnya, gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi game yang baru rilis dengan download terbanyak itu akan muncul di paling atas. Nah, terus nanti dia akan turun sesuai dengan misalnya kayak kalau ada yang lebih baru lagi dia akan paling atas gitu. Jadi yang paling baru tuh di atas gitu. Nah, dia akan bandingin di tanggal ini yang paling paling banyak downloadnya siapa. Jadi dia akan bandinginnya berdasarkan game yang rilis di tanggal yang sama downloadnya berapa, terus yang paling tinggi itu ditaruh di atas. Terus nanti game yang kayak kalau kamu akan turun terus berdasarkan karena tanggalnya gitu ya. Jadi yang baru akan selalu ngisi yang di atas. Walaupun mungkin yang di atas tadi downloadnya mungkin bukan paling tinggi. Tapi dia akan bandingin secara tanggal gitu. Jadi akan turun. Nah, pada saat kamu masuk new and trending ini ya kamu dapat extra visibility buat tadi ya game kamu bisa dipromosikan dan orang bisa langsung beli gitu ya. Nah, jadi ini adalah extra awareness gitu. Dan biasanya kamu bisa dapat sekitar 4 hari tergantung kamu bersaing dengan game-game lain gitu ya di slot-slot itu. Kalau misalnya kamu ternyata kalah download ya kamu akan didepak gitu ya, terus nanti digantikan sama game lain. Nah, tapi kalau misalnya ternyata game kamu laku gitu ya, wah ternyata yang beli banyak gitu ya. Nah, kamu bisa request ke Steam untuk mendapatkan featuring daily atau weekly deals. Nah, tapi biasanya definisi lakunya itu ya, kamu tuh mungkin harus bisa dapetin sekitar $300.000 dalam beberapa bulan gitu. Mungkin sebulan 2 bulan pertama. Atau wishlistnya gede banget gitu. Misalnya kamu punya 100.000 wishlist, 200.000 wishlist gitu ya. Kamu bisa request untuk di feature daily deal. Dan biasanya untuk dapetin daily deal ini kamu harus bisa menawarkan
apa ya, kayak misalnya diskon terbesar gitu ya, misalnya diskon terbesar yang pernah kamu dapat, pernah kamu lakukan sebelumnya gitu. Jadi misalnya kayak selama ini kamu cuma diskonin misalnya 20% gitu. Nah, kalau kamu bisa bilang ke Valve bahwa gue akan diskonin game gue 30% nih kali ini, ya kan, ini diskon terbesarnya gue untuk game ini gitu. Nah, itu akan lebih apa ya, akan lebih bisa di-approve gitu ya. Karena kamu sekarang, si Valve akan menganggap, oh kamu kamu punya sales gede, kamu punya punya wishlist yang besar, dan kamu akan menawarkan diskon yang lebih besar lagi dari sebelumnya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang bisa mereka consider buat kamu dikasih spot ini. Nah, jadi memang kalau di platform-platform marketplace gini tuh biasanya memang game yang sukses akan semakin sukses gitu kan. Nah, terus ini Steam event dan festival juga tetap bisa dilakukan setelah game kamu rilis juga. Jadi kali ini kamu bisa ikutan untuk diskonin game kamu, ya kan? Nah, ini lainnya adalah featured and recommended gitu ya. Jadi di Steam itu juga di bagian front page paling atas biasanya ada kayak satu apa tuh namanya, slider gede gitu ya. Nah, itu yang muncul di situ adalah berdasarkan algoritma. Jadi bukan 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 si Valve mempromosikan spesifik apa gitu ya. Jadi ini spot ini tuh tidak curated. Spot ini adalah algoritmik. Jadi disesuaikan ke usernya masing-masing. Jadi misalnya kalau saya punya teman, misalnya teman saya namanya Ali Jaya gitu ya. Nah, dia merekomendasikan game ini, nah ini akan muncul di front page saya. Kemungkinan besar akan muncul gitu kan, karena dari teman, rekomendasi teman. Atau mungkin dari preferensi kamu sendiri. Misalnya kayak selama ini kamu main game yang misalnya first person shooter apa segala macam gitu ya. Jadi si feature recommended ini akan, oh nih game yang first person shooter juga, dan itu akan dimunculin gitu. Atau kayak kebiasaan-kebiasaan user lainnya. Misalnya kayak kamu nge-follow kurator siapa, atau kamu em, apa ya, belakangan beli game apa gitu-gitu ya. Jadi dia akan sesuaiin dengan personalized recommendation gitu. Disesuaikan dengan usernya. Nah, jadi yang ini apa namanya? Inilah salah satu alasan kenapa si apa ya? Kayak di Steam tuh kita bisa bisa mendapatkan audiens kita gitu. Karena kalau kamu membuat game yang benar-benar apa ya? Kayak target audiensnya jelas gitu ya. Nah, game kamu bisa direkomendasikan ke itu tadi gitu kan, ke audiens itu berdasarkan dari genre-nya, hashtag-nya apa, dan apa namanya? Trending-nya dan lain-lain gitu. Nah, yang berikutnya adalah Discovery Queue. Jadi di Steam itu juga ada namanya Discovery Queue, yang dimana Steam itu akan kayak merekomendasikan ke usernya tadi, kayak coba deh cek game ini gitu kan. Ini game ini apakah dia karena baru rilis atau top selling dan segala macam. Dan ini rekomendasi ini akan di-trigger pada saat game kamu tuh mendatangkan external traffic yang besar dari luar Steam. Jadi misalnya contohnya gini, game kamu dimainin sama YouTuber gitu ya. Terus dalam satu hari misalnya dapat berapa juta viewer gitu ya, dan viewer ini pada ngeklik nyari game kamu di Steam, terus Steam akan lihat, oh ini ada banyak traffic nih dari luar ke game ini gitu kan, kayaknya game ini lagi ngetrend deh, game ini lagi hot nih gitu kan. Nah, dia akan masukin itu ke discovery queue, banyak-banyak apa kayak user-user yang lain gitu. Jadi nanti user yang lain akan mendapatkan kayak bisa lihat nih, oh ada game ini direkomendasikan untuk dilihat gitu, untuk kamu cek gitu kan. Nah, jadi ini salah satu alasan juga kenapa kayak kita pada saat kita melakukan marketing game kita gitu ya, kita nggak bisa cuman berharap dari Steam-nya aja gitu. Misalnya dari cuma dapetin visibility dari Steam-nya aja gitu ya. Tapi kita juga harus melakukan marketing lain di luar Steam. Jadi misalnya kayak tadi kayak mungkin kita kayak kirim press release ke YouTuber, ke mungkin media outlet dan lain-lain. Karena pada saat mereka men-feature game kamu tadi dan mendatangkan traffic dari luar Steam, nah game kamu akan di-push lagi sama Steam gitu kan. Jadi akan semakin banyak apa namanya? Visibility-nya gitu. Dan ini bisa terjadi sebelum game kamu rilis ataupun setelah game kamu rilis gitu. Nah, jadi semakin besar traffic yang kamu datangkan, semakin besar juga apa ya? Steam akan berusaha merekomendasikan game kamu. Nah, jadi pada saat kita membuat game itu, marketing itu jangan belakangan gitu ya. Jadi jangan, biasa orang tuh yang kesalahan yang paling sering terjadi adalah marketingnya baru dipikirin belakangan gitu. Nah, itu salah banget. Karena marketing itu harusnya dipikirin dari awal. Jadi bahkan sebelum kamu bikin game kamu udah memikirkan marketing dari tahap konsep. Nah, jadi kita harus coba bayangin kamu pada saat bikin game itu, kamu bikin kayak semacam marketing strategi dan timeline gitu ya. Oke, jadi pertama pada saat tahap konsep, tadi ini genre-nya siapa, apa gitu kan. Saingannya gimana, terus mungkin target audiensnya siapa. Apa yang membuat game kita unik dan bisa stand out dari yang lain. Apa yang membuat game kita bisa
ngehook dan lain-lain. Itu semua dipikirin dari awal. Jadi bukan belakangan. Nah, jadi kamu bisa pada saat di konsep stage tadi, kamu bisa bikin misalnya mockup atau melakukan interest validation gitu ya. Jadi kayak oke, coba bikin aja dulu mockup, bikin juga trailer misalnya atau bikin game-game prototype gitu kan, ditaruh di itch.io di mana gitu. Nanti oh ternyata banyak yang suka gitu kan. Nah, baru kamu bisa lanjutin lagi menjadi tahap yang lebih serius, lebih komersil. Nah, jadi di setiap tahap itu kamu bisa oke, development development kita seperti apa. Nah, itu juga harus disejajarkan dengan marketing plan-nya seperti apa gitu ya. Jadi marketing dan development itu berjalan bersamaan gitu. Nah, jadi pada saat kamu oke, kita udah pede nih mau bikin game ini ya, berarti bikin store page-nya gitu kan. Pada saat kamu bikin store page berarti kamu harus bikin semacam announcement trailer. Nah, trailernya berarti kan game-nya juga harus mencapai ke presentable dan segala macam gitu kan. Terus habis itu kayak kapan kamu akan rilis demo gitu. Nah, demonya akan seperti apa? Terus habis itu apakah kamu akan bikin akan ikutan event juga untuk pada saat kamu keluarin demo gitu kan. Terus apakah kamu akan bikin prolog gitu. Prolog tuh jadi gini, bedanya demo sama prolog ya. Demo itu mungkin cuman kayak semacam playable core mechanic gitu. Jadi kayak mungkin nggak bisa aja sesimpel kayak oke, misalnya gue gamenya fighting misalnya gitu ya. Jadi cuma fighting mekaniknya doang misalnya gitu. Nah, prolog itu bisa vertical slice di mana oke, sekarang ini ada fighting mekanik, ada ceritanya juga, mungkin ada cutscene-nya juga, mungkin ada karakter selection juga dan segala macam gitu. Jadi lebih lebih besar gitu ya, lebih substansial gitu daripada cuman satu slice kecil. Nah, tapi bisa juga tadi kayak setelah kamu bikin prolog, demo yang ini diupdate juga, terus nanti kamu bisa demonya dibagusin, diupdate lagi gitu. Nah, tapi intinya semuanya itu harus di dalam rencana gitu, harus ada planning timingnya gitu. Apakah kamu akan melakukan ini, dan bagaimana kamu bisa memaksimalkan em, momentum kamu sehingga kamu pada saat ikutan, oke kita akan ikutan Steam Next Fest kapan gitu kan? Targetnya 70.000 wishlist, nah berarti kan semua yang di belakang ini kamu harus bisa gimana caranya ngebangun momentum itu biar dapat 70.000 wishlist, biar bisa ikutan Steam Next Fest dan di feature. Terus pada saat kamu launching, kamu bisa masuk ke popular upcoming dan lain-lain gitu kan. Harapannya kan begitu. Nah, itu semua harus di plan. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ya. Jadi ini dari Space for the Unbound. Ini em, apa ya, kayak trajectory wishlist-nya gitu ya, kurang lebih. Jadi waktu kita bikin store page-nya Space for the Unbound di Steam, ini kamu bisa lihat di awal nih kayak kecil banget gitu ya, kayak flat gitu, kayak. Nah, itu baru baru mulai naik pada saat kita keluarin prolog gitu. Kita kasih demo prolog gitu kan. Dan baru orang baru pada lihat, baru pada nyobain prolognya, baru kayak, oh ternyata game bagus, baru dia nge-wishlist gitu. Terus abis itu dari prolog itu dimainin YouTuber, dimainin ya kan streamer dan segala macam, terus bisa tiba-tiba ngebump naik gitu. Terus abis itu kita ikutin event. Nah, setiap kali kita ikut event, kamu bisa lihat tuh kayak ada kayak loncatan-loncatan kecil gitu ya. Karena pada saat ikut event kamu dapat visibility, kamu dapat traffic dan segala macam di feature, dan akhirnya udah bisa dapat wishlist. Nah, lalu karena kita semakin banyak apa ya kayak dapat banyak wishlist gitu kan, akhirnya kita bisa di feature di popular upcoming, dan pada saat sebelum rilis tadi tuh langsung Steam langsung taruh di front page nih, terus langsung karena dia masuk front page, kita langsung dapat wishlist banyak banget gitu kan, sampai akhirnya kita pas rilis kita masuk new and trending gitu kan. Nah, jadi ini kayak apa ya, kayak idealnya begitu. Nah, ini ini contoh dari Space for the Unbound. Gue kasih contoh yang lain. Jadi bedanya Space for the Unbound sama Crixron Tactics adalah waktu di Space for the Unbound kita ngerilis prolognya tuh di awal. Baru kita rilis demo di belakangan gitu. Nah, sedangkan kalau di Crixron Tactics kita ganti gitu ya. Jadi pertama kita keluarin dulu trailer demonya gitu kan. Kayak trailer announcement, demo akan rilisnya kapan gitu. Terus kita kasih ke sosial media, kita kasih ke influencer dan segala macam. Akhirnya banyak ngebahas gitu. Nah, dari situ baru kita rilis demonya, ya kan? Pada saat kita udah rilis demonya, kita baru ikutin event gitu. Ikutin event. Nah, begitu kita punya, oke, kita demonya tuh cuman kalau mungkin kalau yang belum tahu ya, Crixron Tactics itu adalah game turn-based tactics mecha, ya kan? Jadi mungkin kayak Final Fantasy Tactics atau kayak XCOM gitu kalau ada yang tahu, atau kayak Front Mission gitu ya. Nah, jadi demonya itu cuman combatnya doang, literally cuman combat satu map gitu ya. Nah, pada saat kita rilis prolognya ini udah sekarang ada banyak map gitu ya, ada ceritanya, ada cutscene segala macam, jadi lebih lebih vertical slice, jadi lebih besar gitu, demo yang lebih besar. Nah, terus habis itu kita announce, wah ini akan ada prolog kapan, lalu kita keluarin prolognya. Jadi dapat lagi tuh, ya kan, dapat lagi visibility, dapat lagi traffic dan segala macam. Jadi em, kita bisa lebih maksimalin gitu ya, apa namanya, momentumnya gitu. Nah, Crixron Tactics ini belum rilis, jadi
masih akan berjalan gitu kan, dengan harapan nanti pada saat kita udah rilis prolog, kita akan ikutin event, kita akan masukin Steam, Steam Next Fest dan lain-lain gitu ya. Jadi planningnya kan kayak gitu. Nah, tapi sekarang dari prolog rilis aja tuh kita sudah lebih dari 70.000 wishlist. Nah, oke, jadi untuk wishlist sendiri ya. Jadi wishlist itu adalah bisa dibilang adalah salah satu metrik yang bagus selama wishlist yang kamu dapatkan itu secara organik. Jadi maksudnya apa gitu ya? Jadi jangan kayak jangan salah kaprah gitu ya. Jadi kadang-kadang orang adalah oh fokusnya ke wishlist gitu ya, 70.000 wishlist. Ya udahlah kalau gitu gue paksain misalnya paksain teman-teman gue, ayo lu harus nge-wishlist nih. Padahal mereka nggak suka gamenya gitu. Jadi tapi dipaksain wishlist aja biar kamu dapat angka wishlist yang gede gitu ya. Nah, jangan. Kalau kamu melakukan gitu, wishlist kamu tidak lagi menjadi organik. Jadinya malah wishlist kamu menjadi metrik yang tidak lagi akurat gitu ya. Karena ternyata banyak orang yang wishlist tapi sebenarnya mereka nggak mau gitu. Mereka nggak mau beli gamenya. Nah, jadi yang akan terjadi adalah pada saat game kamu mau rilis, itu conversion wishlist-nya jadi jelek. Karena ternyata banyak orang yang sebenarnya nggak mau beli, tapi nggak wishlist gara-gara mungkin kamu iming-imingin, misalnya kayak nanti gue kasih lu duit atau gue kasih lu Steam key atau apalah gitu kan. Jadinya orang tuh sebenarnya nge-wishlist karena kamu iming-imingkan reward, tapi dia sebenarnya nggak mau beli game ya gitu. Nah itu jadi bahaya. Jadi kalau kamu mau wishlistnya itu tetap bagus, apa ya, maksudnya kayak metrik yang bagus, nah itu harus selalu organik. Jadi benar-benar orang yang mau nge-wishlist adalah orang yang memang mau beli game ya gitu. Nah, biasanya wishlist to sales ratio itu rata-rata sekitar 15-19% dalam 1 bulan pertama. Nah, jadi kamu bisa kalau tadi ya, kalau wishlist kamu organik dan wishlistnya itu apa namanya bersih gitu ya, relatively bersih gitu, kamu bisa memprediksi bahwa 15% sampai 19% itu akan menjadi sales pada saat kamu gamenya rilis di 1 bulan pertama gitu ya. Jadi kamu bisa kali aja tuh, misalnya oke, gue sekarang punya 100.000 wishlist, ya berarti mungkin kamu bisa dapat sekitar berapa? 15.000 sales gitu ya, sampai 19.000 sales di 1 bulan pertama gitu. Nah, terus kamu tinggal bisa kali, oh oke, jadi kamu bisa estimasikan kira-kira pendapatan gue akan seberapa gitu. Terus yang ketiga adalah kecepatan mendapatkan wishlist itu lebih penting daripada jumlah total wishlistnya. Jadi jangan tadi ya kayak oh hanya karena gue targetnya 70.000 wishlist atau 7.000 wishlist buat biar masuk featuring gini gitu ya. Terus kamu apa namanya? Tapi apa ya, pendapatan wishlist itu mungkin sehari cuma dapat 1 gitu ya. Nah, jadi mungkin oh oke, akhirnya gue dapat 70.000 wishlist nih. Tapi karena gue nunggu 10 tahun gitu. Nah, itu justru nggak apa ya, tidak bagus lagi gitu. Karena pada saat kamu nunggu 10 tahun gitu, ya mungkin angkanya besar gitu. Tapi orang-orang yang pernah wishlist 10 tahun yang lalu mungkin udah bosen gitu, udah basi gitu. Jadi wishlistnya udah basi gitu. Nah, jadi sebenarnya yang lebih penting itu adalah kecepatannya gitu. Kayak seberapa cepat kamu bisa dapetin wishlist. Jadi bisa dalam 1 bulan mungkin bisa nggak gue dapetin 1.000 wishlist atau 2.000 wishlist gitu kan. Berapa ribu wishlist dalam 1 bulan gitu. Nah, itu lebih penting daripada jumlah totalnya. Karena kecepatannya itu menunjukkan hype gitu ya. Menunjukkan seberapa besar demand-nya gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir adalah rahasia mendapatkan wishlist yang banyak. Itu adalah kita harus pahami dulu tadi target audiensnya siapa, apa yang membuat mereka tuh kayak want gitu ya, apa yang membuat mereka pengen sesuatu, pengen standar kualitinya seberapa dan segala macam. Lalu supply versus demand-nya gitu kan. Jadi apakah supply-nya banyak versus demand-nya seberapa banyak gitu kan. Sama yang terakhir adalah value proposition gitu. Jadi game ini tuh apa yang membuat game ini bisa stand out dibandingin game lain gitu ya. Apa yang kamu tawarkan lebih atau lebih apa ya, lebih beda atau lebih unik atau lebih apa gitu ya dibandingkan dengan game-game lain yang ada yang serupa di pasar. Nah, jadi kalau kamu bisa paham bahwa oh sebenarnya yang dibutuhin tuh ini atau sebenarnya orang tuh yang dicari orang tuh ini, yang saingannya yang dikit tuh yang mana gitu ya. Nah, kalau kamu bisa udah tahu paham itu, nah kamu wishlistnya tuh bisa datang sendiri gitu ya. Kayak karena kamu membuat sebuah game yang demand yang memang diinginkan orang gitu, memang demandnya tinggi gitu. Nah, jadi effort kamu untuk mendapatkan wishlist itu akan lebih mudah. Oke, mungkin dari saya mungkin segitu. Jadi kurang lebih adalah apa ya, untuk tadi ya, untuk rilis game Steam, kalian intinya sih kamu harus membuat produk yang bagus gitu kan. Nah, tapi pada saat kamu sudah mengerti membuat produk yang bagus seperti apa, tadi kamu bisa memaksimalkan
mendapatkan wishlist dan marketing strateginya seperti apa menggunakan platform Steam tadi, seperti yang tadi udah gue ceritain. Nah, mungkin dari gue mungkin segitu dulu. Silahkan mungkin saya kembalikan ke Mbak Safira untuk Q&A ya. Ya, Silahkan. betul. Oke, terima kasih banyak Mas Kris buat pemaparan gitu ya, atau sharing-sharing mungkin ya dari sisi Mas Kris juga nih. Banyak banget ternyata pembelajaran. Saya sendiri juga banyak yang baru tahu gitu ya. Ternyata kalau dikulik-kulik lagi bagian STEAM itu banyak ya hal yang sebenarnya penting untuk diperhatiin, penting banget nih untuk kita aware sebenarnya apa namanya prosesnya atau algoritmanya itu gimana sih jalannya gitu ya. Hopefully teman-teman yang lain juga banyak dapat pembelajaran nih buat hari ini, dan betul tadi Mas Kris juga tadi udah sempat singgung buat selanjutnya kita akan buka sesi Q&A gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik banget nih bisa langsung tanya sama Mas Kris, bisa interaksi nih juga ya. Jadi kita akan pilih beberapa penanya gitu ya dari audiens atau dari partisipan. Boleh raise hand aja. Jadi nanti kita bisa apa namanya kasih space untuk menyampaikan langsung pertanyaannya ke Mas Kris, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk diskusi boleh juga gitu. Oke, mungkin sambil tunggu ada yang raise hand juga. Tadi ada pertanyaan dari chat yang menurutku bagus nih, Mas Kris. Mungkin boleh juga aku share dulu gitu ya sambil nunggu yang lain raise hand. Ini ada dari yang namanya Jaka Pradana Jaya Priyambudi gitu ya. Tadi aku sempat cek, oke nih pertanyaannya. Katanya kalau di Toge sendiri nih mulai kapan ya bikin store page-nya di Steam? Apakah kalau full development cycle itu mulai, kemudian store page-nya langsung dibikin? Atau gimana ya waktu itu pengalamannya Mas Kris sendiri? Oke, good question. Jadi gini, sebenarnya pada saat kita bikin store page itu adalah syaratnya gini. Setidaknya kita udah punya apa ya, kayak trailer, screenshot yang presentable gitu ya. Jadi kayak jangan terlalu early, karena kalau terlalu early misalnya kayak masih jelek banget, masih kayak gameplaynya belum jadi dan segala macam gitu ya, orang pasti bakal kayak ilfeel juga kan ngeliatnya, aduh ini apaan sih jelek banget gitu kan. Nah jadi sebenarnya ada kayak semacam apa ya, kayak semacam ada sebuah threshold gitu ya, sebuah threshold kualitas gitu. Jadi kayak misalnya kualitasnya tuh harus cukup presentable, cukup em, apa ya, orang bisa bisa apa ya, bisa maklumi, bukan maklumi ya, apa ya, kayak orang bisa terima lah gitu, dibandingkan dengan saingan kamu yang lain gitu kan. Jadi misalnya gini, misalnya kamu bikin sebuah game di genre tertentu gitu ya. Nah, mungkin standar kualitas di genre itu adalah misalnya segini gitu kan. Nah, jadi misalnya kayak oh grafiknya gini aja tuh udah cukup gitu. Nah, berarti kalau kamu udah mencapai titik itu ya kamu bisa bikin store page kamu bisa mulai marketingin. Tapi kalau misalnya kamu masuk ke genre yang misalnya lebih triple A gitu ya, ya mungkin kualitas standarnya di sini gitu kan. Jadi kalau kamu keluarin gambarnya masih jelek dan segala macam ya mungkin orang jadi ilfeel. Nah, jadi itu pentingnya adalah kamu harus tahu juga target audiensnya itu siapa. Jadi kita jadi bisa tahu gitu. Oh, standar ekspektasi kualitasnya itu di mana gitu kan. Jadi misalnya contohnya kayak mungkin gue kasih example gini. Kalau kita lihat game kayak Vampire Survivors gitu ya. Vampire Survivors kan grafiknya jelek banget ya. Tapi sukses kan. Kenapa? Karena tadi standar quality yang mereka expect itu bukan di grafik, tapi di apa ya? Kayak di mekanik gameplaynya gitu ya, di mekanik em, apa sih itu nyebutnya, kayak roguelike actionnya gitu kan, kayak feel good juiciness-nya gitu. Jadi grafiknya sih ya gitu aja oke gitu. Nah, tapi sedangkan kalau kita ke genre yang lain, misalnya mungkin visual novel gitu. Kalau visual novel itu kan biasa justru di grafis ya. Kayak misalnya kayak kalau karakter desainnya itu tidak tidak appealing, tidak tidak moe gitu ya atau apa gitu kan. Ya kamu mungkin jadi ih ini nggak menarik gitu. Nah, jadi kita harus tahu gitu kayak oke, sebenarnya apa sih yang dicari orang untuk genre itu? Apakah itu mekanik gameplaynya, apakah itu grafik, apakah itu cerita, apakah itu apa gitu. Nah, itu setiap genre pasti beda. Nah, jadi kembali lagi ke developernya gitu ya. Kamu harus tahu dulu minimumnya tuh di sini mana gitu. Nah, kalau kamu sudah mencapai minimum itu, nah kamu baru bisa keluarin tadi store page-nya itu di live gitu. Oke, jadi tadi Mas Kris sempat bilang ya kalau sebenarnya untuk marketing strateginya juga udah harus mulai dari awal, tapi bukan berarti cepet-cepetan gitu ya, bahwa memang perlu dilihat juga nih, dipertimbangkan dari kesiapan udah sejauh mana nih bisa di apa namanya di set di Steam juga gitu ya. Jangan sampai backfire justru, kayak malah apa namanya kontraproduktif nih. Harusnya justru bikin menarik, kok malah bikin orang jadi ilfeel gitu ya. Oke, nice insight nih dari Mas Kris. Oke, mungkin aku pilih dari yang udah raise hand. Tadi pertama aku lihat udah ada Atila, udah on cam juga. Thank you banget udah on cam. Mungkin boleh unmute, silakan Atila.
Tes 1 2 3. Suara saya terdengar, Kak? Ya. Terdengar. Silahkan Atila. Nah, iya, sebelumnya terima kasih atas materi. Materinya sangat insightful banget. Eh, saya ingin bertanya, dalam konteks persaingan yang ketat di stream, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknik SEO, game, dan pengoptimalan halaman produk untuk menciptakan keunggulan kompetitif di Indonesia? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Ya, good question ya. Jadi SEO ya, jujur aja sih, jangan terlalu bergantung sama SEO. Karena mungkin gini ya, mungkin gue jelasin gini. Jadi sebenarnya kalau game-game yang di Steam itu, Valve itu sudah membantu SEO-nya kalian. Jadi kalau kamu search sebuah game yang ada di Steam, pasti muncul di Google tuh paling atas. Karena SEO-nya sudah dioptimize sama Steam sendiri. Nah, eh, tapi kembali lagi ke produknya gitu ya. Jadi menurut saya gini, kamu harus bikin produknya, harus fokus ke produknya dulu gitu. Jadi kamu bikin game yang appealing atau tidak gitu. Jadi jangan jangan bergantung sama SEO karena kalau cuma bergantung sama SEO, terus orang datang ke store page kamu terus kayak ini mah cuman memanfaatkan kayak apa ya, mungkin kayak keyword-keyword yang orang search gitu ya. Mereka nggak akan jadi beli gitu. Em, jadi kalau menurut gue sih kembali lagi ke hooknya dulu, ke apa ya, kayak kalian unique selling point-nya di mana, value proposition-nya apa dan segala macam gitu. Dibandingkan ngurusin SEO. Karena SEO-nya sendiri tadi sudah dibantu sama Valve gitu. Valve sudah apa ya, kayak membantu memaksimalkan SEO. Ya. Oke. Apakah sudah jelas dari Atila? Sudah ya? Oke, sip kalau gitu. Terima kasih Atila untuk pertanyaannya. Nah, oke, banyak nih lumayan pertanyaannya, Mas Kris. Kita lanjut ya. Kalau gitu, upcoming udah on cam juga nih. Thank you, Gary Chandra. Silahkan langsung unmute aja. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Jadi, aku ingin bertanya ke Kokris, mungkin terkait yang di awal presentasi tadi ada menyebutkan kalau membuat game itu ikigainya untuk game ya gitu. Jadi, mencari ada beberapa faktor gitu kan. Cuman aku pengen tahu dari teman Kokris ketika membuat Coffee Talk sama Space for the Unbound. Karena untuk Chris Front Tactics aku cukup mengikuti ya. Itu dari keresahannya Kokris, game mecha yang serupa itu nggak ada gitu kan. Terus game mecha yang lain sangat berbeda dari Front Mission itu gitu kan. Tapi untuk Coffee Talk atau Space for the Unbound mungkin aku belum mendengar ceritanya atau belum mengikuti kenapa Kokris membuat itu gitu. Untuk bisa mencapai ikigai yang tadi Kokris bilang gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Ya. Oke, thank you. Very good question. Jadi gini, untuk Coffee Talk sama Space for the Unbound, jujur aja game directornya bukan saya, ya kan? Em, tapi gue bisa cerita sih, misalnya kayak waktu Coffee Talk itu game directornya kan Fahmi ya, Muhammad Fahmi, almarhum. Jadi dia itu suka main game yang namanya Valhalla. Dan Valhalla itu basically adalah sebuah cyberpunk bartender simulator gitu ya. Jadi kamu jadi bartender, bikin minuman alkohol, settingnya cyberpunk gitu. Nah, karena setelah main game itu si Fahmi langsung merasa kayak gue pengen banget main game yang ada job simulatornya dan visual novel kayak Valhalla gitu. Tapi mungkin ceritanya beda atau settingnya beda. Dan saat itu tidak ada game lain. Jadi waktu dia cari gitu kayak nggak ada nih game lain kayak gini gitu kan. Nah jadi dari what what I love-nya gitu ya. What I love-nya itu adalah tadi kan kayak gue suka game ini. Lalu demand-nya adalah karena dia sendiri adalah usernya dan dia salah satu target audience sendiri gitu ya. Jadi dia demand gitu. Dia I want game like this tapi nggak ada gitu kan. Nah, jadi itu ada demand. Terus yang ketiga dari sisi kemampuan timnya kayak ya bikin game visual novel relatively tidak susah gitu kan. Yang susah adalah bikin ceritanya gitu kan. Jadi, kita pede nih, kita bisa nih, kita bisa bikin gitu kan. Nah, yang terakhir yang membuat kita bisa stand out adalah oke, kalau Valhalla itu cyberpunk, nah kita jadi misalnya apa yang membedakan gitu ya? Kita jadi urban fantasy gitu. Kita jadi settingnya adalah present day apa ya? Present day urban urban fantasy gitu. Jadi bukan cyberpunk tapi kayak kita pakainya orc, elves, terus habis itu kayak vampir gitu-gitu ya. Jadi lebih lebih fantasy apa kayak lebih fantasy.
tapi di settingan modern. Terus habis itu daripada kita alkohol, ini lebih em, apa ya? Ini jadinya bikin minuman, kopi, minuman teh gitu kan. Em, jadi itu membuat walaupun mirip gitu, tapi ada distinction bahwa kayak oh yang apa ya? Kayak orang-orang yang suka ngafe gitu, ya pasti sukanya kopi gitu kan. Sedangkan orang yang sukanya apa party-party gitu ya mungkin yang sukanya Valhalla gitu kan. Jadi ada semacam segmentasi pasar yang jelas gitu. Nah, jadi itu jadi membuat salah satu uniqueness-nya gitu kan yang kita membuat kita stand out. Nah, itu untuk Coffee Talk. Untuk Space for the Unbound, Space for the Unbound game directornya adalah Om Dimas dari Mojiken. Nah, jadi Om Dimas itu bermulai dari kayak dia tuh pengen bikin game yang apa ya nyebutnya ya? Kayak dia suka gini, dia suka nonton film-film kayak Makoto Shinkai gitu ya, kayak Kimi no Na wa, kayak eh, apa sih 5 cm dan and so on lah. Di mana film-filmnya itu selalu apa ya, menggunakan lokasi lokasi real ya, real location di dalam filmnya sehingga orang-orang yang nonton itu tuh bisa kayak berasa kayak apa ya, kayak feel-nya tuh kayak gue ber quote on quote bertamasya gitu ya, bertamasya ke tempat itu dan mereka bisa setelah nonton film itu mereka tuh bisa pilgrimage gitu. Mereka bisa kayak aduh gue pengen banget tuh ke lokasi itu tuh, ke lokasi yang ada di film ini gitu. Nah, jadi Om Dimas tuh pengen banget mereplicate itu di dalam game ya kan. Dengan ya karena mereka dari Surabaya, mereka dengan menggunakan setting-setting dari Surabaya gitu. Jadi what they love-nya itu adalah tadi kan film Makoto Shinkai dengan apa sih kayak cerita dan semua setting yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu tapi di game nggak ada gitu kan. Jadi ada demand nih, ada kayak semacam ya mungkin ada ya. Misalnya contoh kayak Shinchan gitu-gitu kan ada ya. Nah, jadi kita bisa melihat oh ini kayaknya ada nih, ada potensi kalau kita bikin itu menjadi settingannya berbeda gitu kan. Mungkin bukan Jepang gitu kan. Nah, kita bisa mendapatkan segmentasi pasar gitu. Ya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kita intinya kita harus mengidentify dulu kayak apa sih yang kita suka gitu. Kayak kita sukanya apanya gitu. Kenapa gitu kan. Terus kita bisa bikin nggak gitu kan. Sama kira-kira di luar sana ada nggak orang lain juga yang memiliki keinginan atau demand yang sama gitu ya dan berapa banyak. Nah, itu kan menjadi mendefine demand-nya ya, apa demand-nya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bikin produk kita bisa stand out kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Semoga menjawab. Gitu. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya dari Gary. Thank you banget nih buat pertanyaannya. Oke, kita lanjut mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya. Kurasi dulu. Gantian dari chat box, ada yang namanya Reinhard Batubara. Mungkin bisa on cam atau apa namanya unmute. Mungkin bisa menanyakan langsung pertanyaannya ke Mas Kris. Reinhard Batubara, tadi di awal-awal kayaknya kasih pertanyaannya. Ada Reinhard? Monggo, masuk ke mute, Mom. Tes, tes, ya, halo. Yes, silakan. Ya, ini saya ingin bertanya sedikit ya mengenai pemasarannya sebagai platform global kan yang kita tahu Steam ini menawarkan berbagai alat pemasaran alat untuk developer. Nah, bagaimana sebaiknya developer game Indonesia memanfaatkan alat ini untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan game mereka? Apakah ada strategi khusus yang direkomendasikan untuk menjangkau audiens internasional secara efektif? Terima kasih. Ya itu tadi sepanjang saya talk saya itu Om. Jadi gini sih, kayak pertama yang paling penting itu sebenarnya produknya dulu, ya kan? Jadi pada saat kita bikin sebuah produk itu, apakah produk ini eh, ada demand-nya? Siapa yang mau beli gitu kan? Mereka nyari apa gitu. Ya, jadi kalau kita sudah mengidentify itu, nah Steam itu akan membantu kita dengan tadi kan misalnya kayak dia akan melakukan rekomendasi yang sesuai dengan genre yang dicari orang. Lalu eh, tadi kan misalnya kayak kalau kamu bisa mendapatkan wishlist 7.000 wishlist, kamu bisa masuk ke popular upcoming. Kalau kamu misalnya 70 misalnya kayak tadi ya, misalnya Steam Next Fest dan lain-lain, itu kamu bisa ikutin untuk mendapatkan visibility. Nah, jadi kembali lagi tadi tinggal dilihat aja tuh tadi timeline-nya itu kayak seperti apa. Jadi gini, timeline development kamu disesuaikan dengan timeline marketing kamu.
Jadi kamu harus ngebangun kayak, oke strateginya apa sih kalau misalnya gue mau rilis game ini, gue harus ngelakuin apa dulu. Nah itu tinggal disesuaikan aja. Misalnya, oke gue ikutan event apa, ya kan misalnya kayak, oh gue mungkin ikutan event pameran ini atau pameran itu dan lain-lain itu disesuaikan aja. Tapi toolsnya, ya tadi ya, gue udah jelasin itu semua tadi di dalam talk itu. Oke, sip. Kalau gitu. Terima kasih, Reinhard. Oke, next kita punya MJ. Siapa nih namanya nih? Boleh mungkin unmute, on cam juga. Permisi, Kak. Kayaknya saya Iya. nggak bisa on. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Silakan MJ pertanyaannya. Eh, Permisi, Kak Kris, bertanya dong. Ya. Kira-kira menurut Kakak apa ya faktor penyebab adanya kebangkitan game dev di Indonesia di sekitar 2 tahun ke belakang? Apa mungkin karena marketingnya, mungkin udah banyak orang yang di industri yang figure out tekniknya seperti itu? Soalnya saya kayak perhatiin, misal ada Gamescom Studio yang bikin kayak game Troublemaker, itu kan mereka ada marketingnya di Facebook juga, no? Posting klip gamenya, terus kadang ada yang memeable jadi orang-orang share gitu. Jadi mungkin untuk suksesnya game di market Indonesia mungkin marketing berperan penting. Menurut Kak Kris bagaimana? Terima kasih Kak. Ya, thank you pertanyaannya. Jadi gini sih, kalau menurut saya sebenarnya kesuksesan 2 tahun terakhir ini bukan bukan tiba-tiba ya. Sebenarnya ini adalah proses 10 tahun lebih. Jadi misalnya em, ya ini perjalanan panjang lah gitu. Jadi game developer di Indonesia tuh sebenarnya banyak yang jago-jago gitu, punya banyak talent talent yang hebat-hebat. Tapi biasa kan kita apa ya? Kita terpentok sama misal modal, lalu misalnya kayak em, akses apa ya network ya. Jadi misalnya kayak kita untuk bisa pameran ke luar negeri kan nggak mudah gitu ya. Nah sebenarnya kita punya banyak game yang keren-keren, kita punya orang yang jago-jago. Nah cuman karena modal buat pameran ke luar negeri itu butuh biaya besar sekali, jadi nggak banyak yang bisa melakukan itu. Nah jadi dari beberapa tahun terakhir ini si Steam itu kan terutama sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu mereka membuat banyak update, banyak perubahan di mana mereka sekarang mempromosikan lebih banyak event secara digital gitu kan. Karena pandemi event fisikal banyak yang tutup, jadi mereka menggantikan itu menjadi event digital. Nah, karena ada event digital ini, akhirnya banyak game developer kita yang bisa melakukan marketing secara global dengan biaya yang lebih kecil gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi nih terbang ke Amerika atau terbang ke Jepang gitu. Nah, kita bisa langsung kayak dari rumah kita langsung bisa dapat event-event digital. Nah, itu yang salah satu alasan kenapa 2-3 tahun terakhir ini banyak game Indonesia tiba-tiba banyak visibility apa ya bisa bisa meroket gitu, bisa bisa menembus pasar global. Karena secara kualitas game-game kita tuh kualitasnya bagus gitu. Cuman tadi kita nggak bisa pameran aja gitu. Nah, karena sekarang bisa pameran digital, jadinya kita bisa mendapatkan visibility itu. Nah, itu ditambah juga dengan ini ya, misalnya kayak tadi ya kayak accessibility ke engine, misalnya kayak ke Unity, Unreal dan segala macam sekarang jadi lebih mudah. Kalau misalnya kita 10 tahun yang lalu mungkin ngelisensi Unreal tuh bisa berapa ratus ribu dolar gitu kan, sekarang gratis gitu. Nah, itu jadinya kita sekarang bisa apa ya kayak quality quality jump ya. Nah, jadi kita em, sekarang tuh benar-benar saingan duitnya tuh lebih tipis gitu ya. Kalau dulu kan harus saingan duit gitu kan. Sekarang kita kita benar-benar main skill gitu. Kayak oh, kita ngadu skill karena saingan duitnya semakin semakin apa ya, semakin diminimize gitu. Mungkin itu ya. Mungkin bisa menjawab dari situ. Oke, good point banget nih Mas Kris. Sebelumnya MJ tadi kalau boleh tahu namanya siapa ya? Karena butuh dicatat sama panitia. Oh iya, Muhammad Jibril, Mbak. Muhammad siapa? Jibril. Jibril, oke, sip. Terima kasih ya. Ya, Oke, makasih juga Kak. kita masih ada sedikit waktu lagi, Mas Kris. Dari panitia juga kasih untuk pertanyaannya terakhir. Atau mungkin nanti kita lihat waktunya. Dari yang udah raise hand, Arkan, bisa on cam dan unmute kah? Selamat siang. Mohon maaf tidak bisa on cam karena kayaknya agak rusak si webcamnya. Oke, silakan, nggak apa-apa. Mas Kris, saya ingin bertanya mengenai genre. Tadi kan genre cukup dibahas dalam materi ini. Untuk satu game kan kadang tidak terpatok dalam satu genre ya. Kayak kita anggap salah satu game kesukaan saya kan dia Souls-like. Nah, Souls-like sendiri kan dia ada kayak Dark Souls, bahkan ada Armored Core. Yang dimana Armored Core sendiri dia mecha, Souls-like sendiri dia kayak medieval gitu.
Nah, kalau untuk ngarah ke komunitas dan market research-nya, itu bagaimana kalau dengan game yang multiple genre dan mayoritas game kan emang multiple genre. Jadi genre utamanya itu bagaimana menentukannya dan untuk si market research dari genre ini bagaimana Mas Kris? Ya, oke, good question. Jadi gini, sebenarnya ya pasti game-game zaman sekarang bukan bukan lagi single genre ya. Tidak tidak kalau zaman dulu kan benar cuman oh genre-nya begini. Ya zaman sekarang genre-nya tuh bisa udah mix and match gitu kan. Nah, tapi yang sebenarnya yang paling penting adalah tadi kamu harus paham dulu, ini kita mau bikin game buat siapa gitu ya. Target audiensnya siapa. Jadi misalnya contohnya gini, em, kenapa ada Fortnite, ada Apex Legend, sama ada PUBG, ya kan? Tiga game ini walaupun technically genre-nya sama ya, sama-sama eh, shooter apa Battle Royale gitu kan. Tapi mereka punya segmentasi audiens yang berbeda. Contohnya gini ya, kalau kamu mau main game yang lebih realistis, lebih kayak senjatanya lebih realistis gitu kan, equipmentnya lebih realistis, settingnya lebih realistis, kamu akan pilihnya PUBG, ya kan? Karena PUBG ya senjatanya kayak oh AK, AR-15 apa segala macam gitu, senjata yang real ada di real world gitu, terus equipment dan segala macam. Buat orang yang sukanya military kayak oh gue maunya military realism gitu kan, nah dia akan mainnya PUBG. Tapi kalau buat yang sukanya kayak gue cuma mau main-main aja lah, gue mau kayak bangun-bangun rumah apa nembak-nembak apa Lego dan segala macam gitu ya, dia akan mainnya Fortnite, ya kan? Buat yang kayak gue nggak suka gue nggak suka Fortnite karena terlalu childish, tapi gue nggak mau terlalu realistik kayak PUBG, gue maunya tuh lebih kayak Dota, lebih kayak gue punya hero yang punya super power, yang punya ulti dan segala macam gitu ya, kamu akan mainnya Apex Legend, ya kan? Nah jadi ada segmentasi pasarnya gitu. Nah jadi dari segmentasi pasar ini itu ada apa ya, ada demand-nya beda-beda gitu ya, jadi kamu harus kayak harus tahu dulu gue mau bikin game buat siapa, demand-nya apa gitu ya. Jadi ada orang yang misalnya gini, saya sukanya pokoknya medieval fantasy gitu kan. Harus pakai pedang, harus pakai magic. Tapi ada juga orang yang kayak gua benci banget medieval fantasy. Gua maunya pakai pakai tembakan, gua maunya pakai shotgun. Dua orang ini nggak bisa ketemuan, ya kan? Jadi walaupun genre-nya sama-sama first person shooter misalnya gitu ya. Ada game yang namanya Chivalry yang settingnya adalah lu menjadi kesatria zaman medieval. Ada Counter Strike, ada Battlefield, ada ya, Call of Duty dan lain-lain gitu ya, yang genre-nya lebih shooter modern gitu. Nah, jadi segmentasi pasar itu kamu tinggal cari gitu kayak, oke, mana segmentasi pasar yang demand-nya besar tapi supply-nya sedikit gitu kan. Nah, kalau kamu bisa menemukan itu ya kamu tinggal oke, berarti apa sih yang dicari, standar kualitasnya seperti apa segala macam. Nah, itu yang di apa ya kayak oke, ini gue kejar ini gitu. Em, semoga itu menjawab. Oke, sip kalau gitu. Semoga jelas juga nih. Kita masih sedikit waktu, jadi aku akan kasih penanya terakhir, sungguh penanya yang terakhir. Ini dari kolom chat dan menurutku bagus nih pertanyaannya. Nanda Yuris Rizik ada bisa unmute dan on cam kah? Ada, bisa ada nggak Nanda? Oh Nanda, kalau enggak kita skip dulu deh kalau gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin penanya yang udah recent aja. Berikutnya ada Leon Razan. Silakan on cam. Tadi udah sempat on cam kayaknya. Dan unmute boleh. Halo, Silakan. Ya, dengar ya? ya. Oke, selamat siang, Mak Kris. Eh, pertanyaan saya kan, ada tuh beberapa game yang menerapkan sistem pembatasan negara atau region lock. Ah, kenapa beberapa game tersebut menerapkan pembatasan itu ya, Mak Kris? Kenapa ya? Itu aja. Kalau itu kayaknya harus ditanya ke developer gamenya ya, karena alasannya bisa beda-beda. Jujur aja saya nggak tahu. Ya, gitu. Oh, oke. Terima kasih, Mas, pertanyaannya.
Oke, terima kasih ya Ya, untuk pertanyaannya. Oke, kalau gitu. Nah, kebetulan udah pas banget nih, Mas Kris, itu penanya terakhir. Dan juga terima kasih banyak waktunya, Mas Kris. Nanti kita akan, apa namanya, compile ya untuk pertanyaannya. Dan juga dari panitia akan bantu pilih ya untuk penanya terbaik tadi ya. Mohon maaf nih, kita belum bisa kasih ruang untuk semua yang udah raise hand. Dan juga yang udah ada pertanyaan di chat box. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lain gitu ya untuk bisa disampaikan juga nih ke Mas Kris. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Kris waktunya. Kita mungkin move on ke acara berikutnya. Jadi kita akan ke giveaway. Oke, jadi kita udah akan masuk ke acara giveaway. Tadi ya, seperti yang saya jelaskan di awal, untuk giveaway sendiri itu ada dua kategori ya. Jadi kategori pertama itu dari teman-teman yang udah meregister atau daftar di IGDX Career dan sudah melengkapi profilnya dari 40%, 50% gitu ya. Jadi itu akan berkesempatan masuk di spin wheel kita nih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman panitia boleh dibantu untuk spin wheel-nya dan pengundian siapa yang bisa mendapatkan giveaway. Ini eksklusif merchandise dari Game Love nih. Oke, lumayan banyak nih orangnya berarti. Oke. Oke, yang pertama ada Romadona Barik Fajari. Oke, selamat ya Romadona. Sudah beruntung nih mendapatkan giveaway merchandise dari Game Love. Mungkin bisa lanjut aja berikutnya. Oke, untuk pemenang kedua ada Muhammad Hasbi Ashidik. Selamat juga nih sudah mendapatkan eksklusif merchandise dari Game Love. Terakhir untuk kategori yang pertama ada Sulaiha Laila Arifta. Oke, kalau begitu selamat untuk ketiga pemenang. Nanti akan ada follow up ya dari panitia untuk giveaway, untuk merchandise-nya. Jadi ditunggu aja. Sedangkan untuk kategori kedua, tiga pemenang berikutnya gitu ya, dari penanya atau pertanyaan terbaik itu nanti akan dikurasi dulu dan akan dipilih pertanyaan terbaik top 3 gitu untuk diumumkan di Instagram story dari akun Instagram IGDX Career. Jadi dipantau aja, siapa tahu kalian salah satu yang beruntung tadi yang udah sempat bertanya gitu ya. Jadi nanti dipantau aja dan bisa di follow up langsung dari announcement ya kalau memang kalian beruntung mendapatkan merchandise dari Game Love. Oke, kalau begitu. Jadi itu menjadi penutup gitu ya. Ini ada pesan sponsor terakhir. Jangan lupa absensi ya. Tadi sudah sempat di-share juga untuk link absennya. Ini untuk memastikan kalian, kayak ada QR-nya juga ini, bisa langsung di-scan lewat HP. Ini untuk memastikan kalian itu hadir, konfirmasi sudah hadir, dan bisa mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat digital dari acara ini. Jadi jangan sampai udah ikut acaranya, tapi lupa absensi gitu ya, karena nanti dianggap tidak hadir dan tidak bisa dapat sertifikatnya gitu. Kemudian terakhir ya, jangan lupa nih bagi yang mungkin belum register atau daftar gitu ya di karir IGDX, boleh banget nih kalian bisa mulai nih kalau misalkan lagi cari-cari kerjaan atau mungkin pengen lihat-lihat gitu ya kesempatan memulai karir di game industry di Indonesia bisa di mana sih? Kunjungi aja website dari career.igdx.id. Sekali lagi ya, career.igdx.id. Kemudian mungkin bisa bikin akun dulu di situ, kemudian bisa lihat-lihat gitu ya, ada kesempatan apa dan cocok nggak nih sama background atau mungkin experience atau ketertarikan kalian sendiri gitu. Oke, kalau begitu. Nah, mungkin kita adain foto session dulu nih ya, supaya sah nih acaranya. Jadi mungkin dari teman-teman panitia bisa bantu untuk capture ada beberapa page karena lumayan nih orangnya ada 300-an dan kalau yang bisa on cam tolong banget on cam supaya muncul gitu ya di foto session kita. Oke, nggak apa-apa kalau memang tidak bisa on cam.
kehadirannya sudah sangat-sangat dihargai. Oke. Mungkin hopefully dari teman panitia sudah ada yang capture ya. Oke, terima kasih yang udah on cam juga. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir gitu ya. Pembahasannya seru banget. Mudah-mudahan banyak pembelajaran dan insight nih dari teman-teman sekalian dan tetap semangat ya. Kalau misalkan memang ada yang bergerak di bidang game, ada yang mau mulai bikin game dan sebagainya. Oke, untuk pertanyaannya, ya betul absensinya sekali aja cukup. Yang penting sudah konfirmasi datang. Oke, mungkin dari teman-teman panitia udah cukup foto sessionnya atau masih? Oke, sudah katanya sudah konfirmasi. Terima kasih ya teman-teman yang sudah on cam partisipasinya. Terima kasih juga dari Kominfo, dari IGDX dan juga panitia, terutama juga dari Mas Kris nih udah meluangkan waktunya hari ini dan sharing begitu banyak insight pembelajaran buat kita semua. Hopefully ada kesempatan di lain waktu nih ketemu sama teman-teman di rangkaian acara IGDX. Banyak banget, jadi jangan lupa ya ikutin follow juga sosial medianya dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa di IGDX event berikutnya. Selamat siang, selamat berakhir pekan semuanya. Terima kasih.